Ya pemirsa, kita kan agak resah ya dalam lebih sepekan ini kasus-kasus kok ya banyak yang melibatkan aparat, terasa seperti kok ada aja terus begitu ya. Jadi kalau kita lihat ini talent saya pemirsa, menggunakan tulisan aparat di dadanya, ini membawa helm, koper, dimana kita ulas satu persatu ya pemirsa ya. Yang pertama helm. Polisi Brimopolda Maluku yang diduga menganiaya gunakan helm ini membuat siswa hingga tewas. Bribda Masya Siahaya dipecat secara tidak hormat oleh polisi. Bukan polisi, inget ya, tapi oknum. Baik, oknum ya. Oknum, Mas Yudi. Saya ralat, jadi dianiaya oknum polisi. Jadi oknum Brimob dipecat secara tidak hormat. Berita berikutnya juga masih soal polisi pemirsa. Anggota Dit Samapta Polda Sulawesi Selatan Bribda Dirja Pratama tewas diduga dianiaya seniornya polisi. Stop. Mas Yudi, tolong ya, nggak ada polisi yang menganiaya, yang ada oknum polisi. Oke, oknum. Baik, saya ralat lagi pemirsa. Kita lihat ini, dia menggunakan koper. Jadi tersangka dugaan penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 1 koper narkotika. Polisi yang merupakan ex Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro dipecat tidak hormat. Polisi lah. Mas, bukan polisi, tapi oknum. Ingat, oknum. Oke, saya ralat lagi. Oknum pemirsa yang melakukan tersebut. Dan ngomong-ngomong soal narkoba, polisi merupakan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa dinyatakan bersalah mengedarkan narkotika jenis sabu seberat 5 kg kalau kita ingat 2023 oleh polisi. Mas, maaf, nggak ada polisi yang mengedarkan narkoba, Mas. Yang ada oknum, Mas. Oknum. Ingat, Mas. Kasus 2023, oknum polisi pemirsa ya, bukan polisinya. Oknum, iya. Kasus narkoba lagi, sebelum-sebelumnya, ex Kapolsek Kebayoran Baru Jakarta Selatan, polisi AKBP Beni Alamsah terlibat penyalahgunaan narkotika. Polisi. Kan udah saya bilang nih, oknum. Oknum, Mas. Oknum. Bukan polisi. Oke, Ingat. 2021 juga pemirsa, ini polisi Kapolsek Astana Anyar Bandung Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi ditangkap Propam Polda Jabar di sebuah hotel 2021 silam. Harus berapa kali kita kasih tahu, Mas ya? Oknum, Mas. Oke. Oknum ya. Baik, saya ralat Oknum, ya. Oknum pemirsa. Pokoknya kita udah kasih tahu ya, Mas. Oknum ya. Kita nggak mau tahu lagi, Mas. Oknum. Oke, oknum. Siap. Mas, saya bukan oknum. Ya tapi kok oknumnya jadi banyak ya? Bukan, Mas. Terima kasih. Baik ya. Jangan sampai tempelan oknumnya lebih banyak daripada aparat yang sebenarnya. Karena aparat kita harusnya sayang kepada masyarakatnya. Pemirsa, saya bertugas dengan baik, bukan memberikan hal yang di luar kewenangannya. Informasi berikutnya, kasus oknum Brimob yang diduga menganiaya siswa hingga tewas memicu kemarahan publik. Warga yang marah menuntut pelaku dihukum, sementara sidang etik telah dilakukan dan berkasnya dilimpahkan ke kejaksaan. Oknum anggota Brimob Polda Maluku, Bribda Masya Siahaya, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di Kota Tual. Bribka Masyas diduga menganiaya korban bersama kakaknya yang menggunakan sepeda motor. Korban dan kakaknya dituduh terlibat balap liar hingga korban dipukul oleh oknum Brimob menggunakan helm di bagian kepala. Pukulan tersebut membuat korban jatuh tersungkur dan hingga dinyatakan meninggal dunia. Setelah kematian korban, warga dan keluarga yang emosi mendatangi markas Brimob. Sementara itu, Polda Maluku menggelar sidang kode etik Bribka Masya Siahaya yang diduga menganiaya siswa hingga meninggal dunia. Saat ini berkasnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tual untuk memproses Bribka Masyas. Kami berkomitmen tadi proses untuk penyidikan, dia profesional, transparan dan akuntabel, sehingga bisa memberikan rasa keadilan khususnya kepada pihak keluarga besar korban, demikian juga untuk masyarakat Indonesia secara umum. Tadi ada proses penyidikan. Nah, saat ini berkas perkara sudah diserahkan ke kawan-kawan
Kejaksaan Negeri Tual. Nanti berikutnya kalau dinyatakan lengkap, Tuan berkenan dinyatakan lengkap, kemudian akan memasuki proses peradilan di Pengadilan Negeri. Kasus ini menyita perhatian publik karena lagi-lagi melibatkan oknum anggota polisi. Bahkan mahasiswa berunjuk rasa di Mapolda Yogyakarta menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya. Jangan lupa pemirsa, oknum ya. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan Mapolda Yogyakarta mengecam tindakan oknum Brimob yang menganiaya pelajar hingga tewas. Unjuk rasa ini berujung ricuh setelah polisi membubarkan aksi mereka. Selasa malam, unjuk rasa mahasiswa di depan Mapolda Yogyakarta berlangsung ricuh. Kericuhan pecah setelah ratusan mahasiswa menyerbu dan melempar pagar Mapolda. Pengunjuk rasa juga mendobrak pintu pagar dan merusak pelang nama Mapolda Yogyakarta. Masa mengecam sejumlah aksi kekerasan yang dilakukan polisi di beberapa daerah, salah satunya di Tual, Maluku. Kita doakan juga bersama teman-teman yang ada di sini, kita doakan semoga para almarhum yang menjadi korban dari kejahatan para polisi itu mendapatkan ketenangan di alam sana, dan semoga para pelaku tidak diberikan hidup yang tenang, setidaknya sampai mereka mendapatkan balasan baik itu di dunia maupun di akhirat. Pasca unjuk rasa, situasi di Mapolda Yogyakarta berangsur kondusif. Meski kawat berduri dan kendaraan taktis masih berjaga, namun suasana Mapolda kembali normal. Sejumlah petugas terlihat membersihkan dan membenahi area lokasi demonstrasi yang sempat dirusak massa aksi. Sementara itu, kasus kekerasan berujung maut yang dilakukan oleh oknum Brimob telah diusut. Pelaku telah dipecat tidak dengan hormat dan berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tual. Ancaman pidana maksimalnya 15 tahun, denda maksimalnya sekitar 3 miliar ini. Namun nanti itu proses ada di saat peradilan, saat persidangan. Jadi sekarang ini baru tahap penyerahan berkas dan penelitian kelengkapan formil dan material oleh kawan-kawan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Tual. Polri menegaskan akan terus mengawal proses hukum kasus ini serta memastikan pelaku diproses secara profesional, transparan, dan seadil-adilnya. Polri juga memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan serta perlindungan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung. Ya, semoga menjadi pelajaran penting untuk institusi Polri kita supaya bertugas lebih baik ke depan ya pemirsa. Informasi berikutnya tentang melihat tradisi unik membuat kaligrafi mushaf atau salinan Al-Quran raksasa di Wonosobo, Jawa Tengah. Informasinya usai jeda di Sindo Prime.